Wahid kan masih kecil tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah ihya, entah hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin. Keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren gitu saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahhab. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahhab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Diimlakkan Imam. Ini pakai bahasa Ma'hatali, kelas tahqiq. Ya. Kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis Qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu Amla Alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani Anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebenarnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haromen. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haromen punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit. Berhubung Ma'hatali sinau basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kita Wajiz. Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat. Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Cetakannya DKI apa? Ya, ingat ya kalau uang ingat. Ya. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut Al-Muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar itu ya sudah dinamain Al-Muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansari. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajut tullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, Thalibin jamak mudzakkar salim, tullab jamak taksir. Jadi aslinya ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, Minhajut Thalibin jadi manhajut tullab. Kemudian manhajut tullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Ma'hatali itu tidak paham. Akhirnya terus manhajut tullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Fathul Wahhab. Loh alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Padahal sudah sarah. Artinya sarah kan gampang.
Ya tidak paham itu bagus kan, kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham nggak paham, mendingan ngaku nggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku nggak paham. Mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Kedua lebih Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya saya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur saja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat gitu. Misalnya sampai tak kasih tahu. Siapa paling pintar? Jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Wat'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat'ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, sama baca. Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba wat'u yadaihi pakai nada Indonesia, jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rukbah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jabh. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jabh. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil azhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-azhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sa'wati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sab'ati alzumin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadame. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya wat'ul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum? Murtad kan? Enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau li ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup wat'ul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad, insya Allah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan, ingat masih ada 3 kan? I'tiqadi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salatul jabah? Enggak jawab aja ngawur saja Kak, biasanya aja. Udah enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak itu. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota
7. Ya kira-kira gitu lagi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ana khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi saksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu. Enggak, ya harus jadi wala yajibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar terus Qultu al-adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai ditutup wallahu a'lam. Oh. Enggak ada, Gus. Ada walau. Enggak, wallahu a'lam. Aduh, ini enggak ada penggantinya apa? Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus kue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus ngeritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Cong sedang kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan gitu kan. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan. Mesti eling terus ra iso turu. Tapi nak ra sopan, seneng aku, gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan Nah, lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu. Karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Dan tadi ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mawon, mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tak wayo, mesti dak wayo. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan. Yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kalau derek Pak Fakid mawon, ngomong wong ayu, nak sengelak kan rati pikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik. Di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi karena pikirannya mesti. Padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya. Tapi pikirannya sampean kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma allazi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Nah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang derekno saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh kalah jauh tetap. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil mar'ati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suaranya.
untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Fine. Wis paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, "Mbak, apa ning ndi?" "Gak urusanmu." Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab, badhe napa ngersakno napa nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya. Padahal maksudnya derekno iku ya mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mau dinikah. Ketemu ni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau tidak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar itu begini misalnya. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan enggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara Sulam Taufik. Loh iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair. Kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah. Karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yahrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yahrum apa tahrimu malam yuharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rada maju berarti supaya. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah misalnya, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan. Nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yahrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering guyon gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Di halalno cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Assalamualaikum ketika salam. Itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa enggak perlu niat? Nah, mesti ulama berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan mbek Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar, guru kok ngono kan gitu kan. Nah, untuk membedakan itu kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah, sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa. Harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Faslul Masail Fiqih kok tidak ada khilafnya. Hebat betul orang itu kata saya itu. Yang putri itu. Oh, yang putri itu. Nah, jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu enggak bisa dihindari. Khilaf-khilaf seperti itu enggak bisa dihindari. Ini saya baca ya misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Nah, jadi pilihan-pilihan itu misalnya di salam ana jaza anha terus asani asyar assalam wa aqalu assalamualaikum wal asha jawa qultu al asha al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi
Ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena, nah, jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok. Ya harus didengar ini ngaji. Ulama fikih kadang ya sembrono, tapi kok muni ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus bena sajdatain atau jalsah, itu kan ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain. Ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud. Kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain enggak boleh lebih lama ketimbang tasahud akhir. Tasahud awal sunatku jangan ngaji ora khatam. Tasahud akhir apa awal? Akhir berarti sabtu lisan pinter lah pinter. Iktidal juga ruknun qasirun, maka enggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain enggak boleh menyaingi tasahud akhir, yang iktidal enggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama itu ya mikir, disaingi ku ya ora enak. Ngene kaya kula saingi Khairuddin ya ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Kecuali level ya hafal Quran ya 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam enggak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Iya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau saingan. Dan itu normal karena memang gak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad gitu. Tapi kena rasa sombong yang termasuk barokahku lah gitu ya.